Gerbang Setan hadir sebagai film horor yang menghadirkan kombinasi unik antara horor ringan dan komedi segar yang dipenuhi dialog ceplas-ceplos. Film Gerbang Setan sukses mengundang tawa tanpa kehilangan aroma mistis. Gerbang Setan berkisah tentang 5 sahabat yang bernama Diki, Benny, Rachel, Bagas, dan Wina. Mereka iseng-iseng pengen mencoba wisata horor di desa terpencil bernama Lawas Urip setelah menemukan selebaran misterius di mading kampus. Awalnya, mereka cuma mikir ini bakal jadi liburan seru penuh canda tawa, seperti petualangan anak muda pada umumnya. Tapi, begitu sampai di desa, suasana langsung berubah jadi creepy abis. Desa Lawas Urip ternyata menyimpan rahasia kelam. Ada fenomena gaib purnama merah yang konon menuntut 1 nyawa setiap bulan sebagai tumbal untuk menjaga keseimbangan dunia manusia dan alam gaib. Mulai dari kemunculan makhluk halus, ritual sesajen, sampai praktik klinik, kelima sahabat ini ketar-ketir menghadapi teror yang bikin bulu kuduk berdiri. Yang bikin tambah seru, mereka juga bingung ngebedain mana setan beneran, mana manusia yang pakai topeng horor. Plotnya simpel tapi bikin nagih, apalagi dengan twist misteri yang bikin penasaran, apa sih rahasia di balik Gerbang Setan ini? Buat yang suka horor, Gerbang Setan gak cuma ngandalin jumpscare murahan. Film ini pintar banget membangun suasana mistis lewat pencahayaan dramatis dan efek suara yang bikin jantungan. Latar desa Lawas Urip digambarkan dengan vibe angker yang bikin aku merasa ikut terjebak bareng para karakternya. Apalagi, cerita ini katanya terinspirasi dari kisah nyata tentang desa yang hilang misterius di era 1950-an, yang bikin film ini punya bobot tambahan. Keunggulan utama Gerbang Setan terletak pada kekuatan lawakannya mengalir dari chemistry para pemain. Komedi yang disajikan terasa natural, tidak dibuat-buat, dan dekat dengan keseharian penonton. Umi Kwari, misalnya, berhasil mencuri perhatian dalam satu skene tunggal yang nyaris jadi highlight film ini. Meski pendek, penampilannya yang ceplas-ceplos, tajam, dan penuh timing komedi sukses menghidupkan suasana. Menariknya, Gerbang Setan tidak terlalu mengandalkan jumpscare. Seperti komedinya, sisi horornya juga dihadirkan secara ceplas-ceplos dan mengagetkan. Ada beberapa momen yang membuat bulu kuduk merinding, karena para hantu muncul secara tak terduga. Meski menghibur, alur cerita film ini terasa agak melompat. Beberapa transisi antar adegan terkesan kurang rapi, dan karena terlalu banyak tokoh, fokus cerita berpindah-pindah tanpa pengembangan karakter yang kuat. Beberapa plot terasa hanya jadi pengantar lawakan, bukan bagian dari pengembangan cerita utama. Tapi, sebagai hiburan, film ini tetap berhasil membuat penonton tertawa dan penasaran. Satu hal yang cukup menarik adalah pilihan latar desa yang memberi nuansa lokal yang kuat. Walau tidak secara eksplisit menyebut Cirebon, banyak elemen visual dan dialog yang terasa familiar bagi penonton Jawa Barat, termasuk musik latar, logat, dan adat istiadat warga desa yang digambarkan. Layak tonton untuk yang ingin hiburan ringan. Namun, jangan berharap film ini menyuguhkan kengeriannya membuat sulit tidur. Unsur komedi justru menjadi penyeimbang yang tepat. Adegan-adegan menyeramkan diselingi dengan momen humoris yang memberikan ruang bernapas bagi penonton. Misalnya saja, tingkah laku pemandu wisata dalam tur horor yang konyol, atau aksi lucu di tengah situasi mencekam yang sukses memancing tawa. Kombinasi ini menjadikan film ini berbeda dari kebanyakan film horor yang hanya fokus pada ketegangan. Salah satu daya tarik utama film ini terletak pada jajaran pemerannya yang menghadirkan nuansa seperti tim impian dari dunia komedi. Kehadiran para pelaku seni peran lintas generasi menciptakan interaksi yang hidup dan alami.
Meskipun sebagian besar aktor dikenal sebagai komedian, mereka tetap mampu membawakan adegan serius tanpa kehilangan sentuhan humor khas mereka. Setiap karakter mendapatkan porsi yang adil untuk bersinar. Tokoh muda membawa semangat dan keberanian, sementara tokoh-tokoh lain menyumbang tawa lewat komedi yang disampaikan dengan waktu yang tepat. Peran-peran pendukung pun tidak terasa sia-sia. Mereka justru memperkuat dinamika cerita dengan akting yang cukup berkesan. Tanpa terkesan berlebihan, dari sisi penyutradaraan dan penulisan naskah, film ini jelas menunjukkan kemampuan dalam meramu cerita horor yang tidak monoton. Setelah lama tidak muncul di layar lebar, proyek ini menjadi penanda kembalinya sang kreator dengan karya yang segar dan menghibur. Proses produksi yang dilakukan di beberapa wilayah dengan latar desa berhasil menangkap suasana mistis yang mendukung nuansa cerita. Dukungan dari komunitas pelaku seni komedi juga memberikan pengaruh besar terhadap kematangan unsur humor yang disajikan. Kekuatan film ini terletak pada keseimbangan antara unsur horor dan komedi. Komedinya tidak terasa dipaksakan, sementara sisi horornya cukup menegangkan tanpa meninggalkan kesan traumatis. Dari segi teknis, visual dan tata suara tampil optimal, menciptakan atmosfer desa terpencil yang hidup dan autentik. Meski demikian, ada beberapa kelemahan kecil. Alur cerita terkadang mudah ditebak, terutama bagi penonton yang sudah terbiasa dengan formula film horor. Beberapa kejutan tidak terlalu mengesankan, dan ada bagian di mana alur cerita terasa berjalan lambat. Selain itu, bagi mereka yang menginginkan pengalaman horor yang benar-benar menyeramkan, film ini mungkin terasa terlalu ringan karena dominasi unsur komedi. Secara keseluruhan, film ini adalah hiburan yang menyenangkan, cocok ditonton bersama teman atau keluarga. Durasi yang tidak terlalu panjang membuatnya terasa padat dan tidak membosankan. Pengalaman menonton pun menjadi kombinasi antara rasa tegang dan tawa lepas. Bagi yang menyukai genre horor ringan dengan bumbu komedi, film ini adalah pilihan yang tepat. Terlebih, kehadiran para pelaku seni komedi membuat film ini memiliki nilai hiburan yang tidak biasa dan penuh daya tarik. Bagi yang menyukai genre horor ringan dengan bumbu komedi, film ini adalah pilihan yang tepat. Terlebih, kehadiran para pelaku seni komedi membuat film ini memiliki nilai hiburan yang tidak biasa dan penuh daya tarik. Film ini juga menunjukkan bahwa horor tak selalu harus gelap, depresif, atau penuh darah. Dengan pendekatan yang lebih ringan dan inklusif, cerita menjadi lebih mudah dinikmati oleh berbagai kalangan, termasuk penonton yang biasanya menghindari film horor karena terlalu menakutkan. Meski tidak menawarkan inovasi besar dalam struktur narasi, film ini berhasil menyampaikan hiburan yang tulus dan menyenangkan. Sebuah pengalaman sinematik yang tidak hanya membuat jantung berdebar, tetapi juga meninggalkan senyum di akhir cerita.